Iya, silakan masuk. Ya, permisi ya. Iya, silakan duduk. Eh, Dengan ibu siapa ya? saya dengan Kila. Iya. Tinggal di mana ya, Kak? Tinggalnya di Jalan Raya Tajem. Umur? Umur saya 15 tahun. Berarti masih remaja ya. Sekolah di mana, Dek? Sekolahnya di SMA Negeri 1 Jogja. Oh iya, kelas berapa? Kelas 10. Oke, jadi kedatangan kemari ada yang bisa saya bantu? Begini Kak, ada yang saya mau tanyakan. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan cairan di sekitar vagina saya. Nah, tapi itu rasanya agak aneh karena sering gatal, terasa gatal Kak. Apakah itu normal Kak? Ini itu dulu-dulu atau kemarin-kemarin itu pernah terjadi nggak? Nggak pernah Kak, baru aja terjadi. Oh iya, Kila sendiri udah menstruasi kan? Udah. Oke. Kalau berdasarkan apa yang Kila kasih tahu ke saya, itu tanda-tanda Kila mengalami keputihan. Jadi itu mungkin baru sekarang muncul keputihan pada diri Kila sendiri. Itu kalau boleh saya tahu, warna sama baunya gimana ya? Kalau warnanya tuh agak kayak putih susu gitu Kak. Nah, tipis sedikit. Nah, terus baunya nggak berbau. Nggak berbau ya? Nah, tapi sering terasa gatal di selangkangan saya Kak. Oh, gatal-gatal. Iya. Kalau boleh tahu, Kila kalau membersihkan daerah kewanitaan itu pakai apa ya? Sabun kah atau air saja? Pakai air saja Kak. Oh, jadi air saja. Iya. Oke, jadi gini Kila, berdasarkan apa yang Kila alami itu seperti yang saya katakan tadi, itu merupakan gejala keputihan atau sudah terjadi keputihan. Jadi setiap wanita itu, daerah wanitanya akan mengeluarkan lendir. Lendir itu yang dinamakan dengan keputihan. Jadi kalau Kila misalnya membersihkan daerah kewanitaan tadi menggunakan air saja ya, Iya. itu nggak cukup Kila. Kalau membersihkan daerah kewanitaan nggak cukup pakai air saja ataupun sabun. Kalau bahkan Kila menggunakan sabun, itu nggak boleh sabun mandi atau sabun bayi, itu nggak boleh. Karena daerah kewanitaan kita itu pH-nya lebih rendah dari pH tubuh yang lain. Jadi sabun yang dibutuhkan itu harus sabun yang sesuai dengan pH yang sudah ditentukan. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai keputihan agar Kila juga tahu ya. Jadi kalau kita kurang menjaga kebersihan daerah kewanitaan itu sering menyebabkan bau tidak sedap, terjadi keputihan, bahkan ada yang dinamakan dengan dryness pH atau kekeringan di daerah kewanitaan. Kalau keputihan, itu keputihan biasanya disebabkan oleh jamur ataupun bakteri. Itu yang paling umum. Jadi kalau keputihan yang normal, kalau keputihan itu ada yang normal dan ada yang nggak normal. Kalau keputihan yang normal itu tadi nggak bau, nggak gatal, terus warnanya kayak putih telur. Kira tahu kan putih telur yang bening? Ya itu kalau keputihan yang normal. Kalau keputihan yang nggak normal atau kurang normal itu disertai dengan rasa gatal yang berlebih, bahkan warnanya mengalami perubahan seperti yang Kila alami tadi kayak putih susu ya. Iya. Ya itu udah nggak normal. Itu kalau warnanya putih susu, kekuning-kuningan atau kehijauan, itu udah nggak normal. Bahkan baunya udah nggak sedap. Kalau misalnya keputihan yang disebabkan oleh jamur, itu biasanya baunya cenderung apel. Kalau misalnya disebabkan oleh bakteri, itu baunya cenderung amis. Jadi dari yang saya jelaskan, apa Kila mengerti? Mengerti Kak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi di sini saya juga, ya silakan. Saya ingin bertanya, cara untuk pencegahannya atau solusi untuk menghilangkannya itu gimana ya Kak? Cara mengatasinya ya? Iya. Jadi daerah kewanitaan kita itu udah lembab ya. Apalagi kalau kita sudah beraktivitas, otomatis kelembabannya akan meningkat. Jadi disarankan kalau misalnya Kila lagi menstruasi, usahakan mengganti pembalut 4-6 jam sekali. Kalau misalnya sedang
buang air kecil, habis buang air kecil ya, diusahakan daerah kewanitaannya itu dikeringkan dahulu, baru menggunakan celana dalam. Jangan sampai menggunakan celana dalam dalam keadaan daerah kewanitaannya yang masih basah, itu akan memicu terjadinya keputihan. Nah, kalau misalnya udah cenderung terjadi keputihan yang saya katakan tadi, kita sebaiknya lebih menjaga kebersihan ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya keputihannya berlebih atau bahkan sampai banyak banget, itu bisa dibantu dengan menggunakan sabun dengan pH yang sudah ditentukan dan mengandung antiseptik, karena kalau kita sudah keputihan itu otomatis sudah terjadi infeksi di daerah kewanitaan. Jadi disarankan untuk menggunakan sabun yang mengandung antiseptik gitu ya. Ya Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada Kak. Oh iya, mungkin cukup sekian ya. Iya Kak. Oke. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.